الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الشيخ وصل بلاد العماد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، وإياك ولو فإن لو تفتح من الشيطان. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih Allah cintai, minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah. Kuat dalam apa? Kuat di dalam kesehatannya, kuat di dalam ekonominya, kuat di dalam kekuasaannya, kuat di dalam pengaruhnya. Kenapa lebih baik? Karena dia punya kesempatan. Allah kasih dia modal dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pengaruhnya, dengan sehatnya, kasih modal. Sehingga dengan modal itu dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada yang tidak punya. Dan dengan model tersebutlah dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Orang yang fakir tidak bisa memberi manfaat. Orang yang sakit tidak bisa memberi manfaat. Rakyat jelata tidak bisa menggunakan kekuasaannya, dia tidak punya kekuasaan. Orang yang tidak dikenal, nggak punya pengaruh, bagaimana dia bisa mengarahkan orang? Sehingga dalam hal ini, fadilah, keutamaan harta, keutamaan jabatan, keutamaan ketokohan, figur, punya pengaruh, itu ketika dia lakukan, dia arahkan, dia manfaatkan untuk mendekat kepada Allah. Itu yang menjadikan Nabi SAW pernah bersabda, la yawmun min imamin adil, satu hari daripada pemimpin yang adil. Satu hari aja pemimpin itu bisa adil, khairun min ibadati sittina sanah, lebih baik pahalanya daripada ibadah 60 tahun. Satu hari imam itu adil, pemimpin, mau itu Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Presiden, satu hari dia bisa adil, itu pahalanya melebihi ibadah 60 tahun. Bayangkan kalau setahun dia adil, bayangkan kalau 5 tahun menjabat dia adil, bagaimana tingginya derajat dia di sisi Allah.
Karena dia punya modal, apa itu? Kekuasaan. Sama orang yang berharta juga sama. Karena itulah Nabi bersabda, orang beriman yang kuat, kuat dari sisi ekonomi, dari sisi mungkin badan dia kuat sehingga membantu orang, dari sisi jabatan, dari sisi pengaruh, itu lebih baik dan lebih Allah cintai dari mukmin yang dhaif, mukmin yang gak punya harta, gak punya jabatan. Kenapa? Karena orang tersebut punya kesempatan untuk memberi manfaat orang, yang mana termasuk nilai tinggi di sisi Allah ketika orang itu manfaat kepada orang lain. Sampai-sampai Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang paling manfaat untuk orang lain. Apa yang manfaat? Terserah. Yang dia punya apa? Yang dia punya ilmu, silakan. Yang dia punya harta, manfaatkan. Yang dia punya tenaga, manfaatkan. Punya ide-ide cemerlang, ayo manfaatkan. Apa? Tenaga, manfaatkan. Selama dia itu memberi manfaat ke orang lain, maka sebesar itulah dekatnya dia kepada Allah Ta'ala. Karena itu di sini mukmin yang kuat artinya nggak cuma kuat, tapi beriman dulu. Mukmin yang kuat. Kalau kuat saja, Allah nggak, Nabi nggak bersabda orang yang kuat itu lebih baik, kan? Tapi beriman. Kuat yang beriman. Apa itu beriman? Itu dia yakin akhirat tempat akhir. Dia yakin dunia ini sementara. Beriman dalamnya, sehingga dia menjadikan apa yang dia punya untuk akhiratnya. Ini yang dimaksud. Ini mukmin qawi. Itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Dan setiap keduanya itu, mau yang lemah, yang kuat, yang penting beriman, khairun, ada kebaikan. Sama-sama baik. Ya, karena ada keimanan tadi. Apalagi kalau mukmin yang lemah tadi punya niat kuat. Kalau saya punya harta, pengen saya kayak Haji Fulan, bagi ini, bagi ini, sambung ini, pengen. Kalau saya punya jabatan, ingin saya ambil kayak pemimpin Fulan, yang semua hidupnya itu untuk rakyat. Keinginan. Kalau saya punya pengaruh, punya masa, ingin saya ngajak orang-orang kepada kebaikan. Ini mukmin yang dhaif tapi punya niat kuat, nilainya hampir sama dengan yang kuat tadi. Asal benar-benar dia tanamkan, kalau saya kaya, saya akan gini, sudah niat. Kadang-kadang dia diuji oleh Allah, dikasih betulan kaya, benar nggak apa yang dia niatkan? Dites sama Allah, dikasih jabatan, benar nggak? Dulu dia pernah ngomong gini di hatinya, benar nggak? Nah itu adalah diuji sama Allah. Ketika dia merealisasikan niat dia yang sudah bertahun-tahun dulu itu, maka Allah tambahi nikmatnya. Allah jadikan nikmat itu nyambung dengan nikmat akhirat. Ya, fi hasfid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia yang nyambung dengan kebaikan akhirat. Tapi kalau dia mendustakan niat tersebut, dia melupakan apa yang sudah dia patrikan di hatinya, maka naudzubillah, kekayaannya jadi bumerang di akhirat, jabatannya jadi bumerang di akhirat. Karena apa yang dia niatkan tertulis, tapi dia nggak sesuai dengan yang dia hadirkan waktu dulu. Ya. Kemudian fahris ala man yanfa'uk. Nah, ketika selesai itu Nabi bersabda, maka berusahalah dengan kuat untuk menghasilkan apa yang bermanfaat untuk engkau. Artinya, kalau engkau nggak bisa beri manfaat orang lain, minimal dirimu. Kalau engkau nggak bisa untuk memberi orang lain, minimal diri engkau selamatkan dulu.
Apa itu? Beri manfaat akhirat untuk dirimu. Itu namanya wasta'in billah. Kamu nggak bisa untuk mendapatkan hal yang manfaat itu menurut kemampuan engkau, tidak bisa. Sehingga wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Contoh kita nggak bisa menjauhi maksiat, minta tolong sama Allah. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi ma'afaitana. Ya Allah, sayangilah kami dengan kami bisa meninggalkan maksiat selama engkau hidupkan kami. Di antara doa salafus saleh, Allahumma inni as'aluka al-bu'da 'anil ma'asi. Ya Allah, aku minta kepada engkau jauh dari maksiat. Minta jauh dari maksiat. Wal qurba ila ta'at, dan dekat dengan ketaatan, wa ahliha, dan orang-orang ahli taat. Minta, kita nggak bisa jadi tetangga kita, bisa jadi teman akrab kita yang ahli maksiat. Minta sama Allah, karena Allah yang maha kuasa. Maka Allah jauhkan Anda dengan mereka sehingga Anda jauh dari kemaksiatannya. Kadang ada seseorang dan datang kepada seorang syekh, ya syekh, saya ini pengen berubah, pengen jadi baik, sudah capek, angkringan terus capek nemenin teman sampai bermalam-malam, capek saya, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena teman-teman saya circle-nya gitu semua, nggak ada yang baik, yang sini seneng gini, yang sini seneng situ. Mau ngomong enggak itu satu kos-kosan kayak apa? Kata beliau, jangan minta kepada saya juga sama lemahnya, tapi minta sama Allah. Kamu bangun tengah malam, minta sama Allah agar engkau diselamatkan dari pergaulan yang buruk, engkau diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Allah akan kabulkan, asal sungguh-sungguh. Karena kebanyakan orang itu nakalnya karena pergaulan, karena teman, circle-nya. Sehingga dalam hal ini, bagaimana Nabi SAW itu pernah bersabda, dalam sebutkan kata Nabi, "Falyanzur man yukhalil, al-mar'u 'ala dini khalili." Seseorang itu tergantung agamanya temannya. Akhlaknya seseorang itu tergantung akhlaknya temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan, pilih-pilih dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawal, dengan siapa. Ini yang paling penting. Kemudian wala ta'jiz, dan jangan lemah. Jangan lemah di dalam engkau mengerjakan ketaatan. Jangan lemah ketika engkau meninggalkan kemaksiatan. Jangan lemah. Fa in ghalabaka amrun, kalau engkau sudah berusaha kuat di dalam hal-hal duniawi atau ukhrawi, berusaha kuat, tapi sudah gak bisa dicapai lagi. Istilahnya sudah rencana matang, tahu-tahu gagal. Sudah usaha kuat, sudah perhitungan kuat, modal banyak, tahu-tahu bangkrut. Fakul, maka katakan di hatimu, qaddarallah, Allah sudah menentukan. Qaddarallah, Allah sudah menentukan. Artinya, ya, pasrahkan itu pada Allah. Apapun ikhtiar kita, mentoknya itu adalah ketentuan Allah. Sekuat apapun kita punya ikhtiar, hasilnya bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan hasil. Jauh sebelum manusia diciptakan, sudah ditentukan fulan umurnya sekian, usahanya kayak gini, jodohnya kayak gini, ajalnya kayak gini, rezekinya seperti ini. Itu sudah ditulis semua, selesai. Itu sudah beres. Dan tetapi termasuk daripada rahmatullah dan hikmahnya Allah, itu kita dituntut dari mengetahui itu. Kenapa? Biar kita masih berharap kebaikan,
dan kita tidak sampai putus asa. Sumpama kita tahu-tahu ngerti takdir kita, tertulis naudzubillah ahli neraka, mungkin sampai tidak akan ke masjid lagi. Sudah percuma juga, mau ngapain aja tetap ahli neraka juga. Wis lebih baik ke diskotika aja daripada ke masjid. Kalau ngerti, tapi Allah tutup itu. Dan sumpah, sampean pas ngerti di Lail Mahfuz tertulis Anda termasuk ahli surga, maka nggak mungkin Anda rajin-rajin ibadah. Sudah pasti surga, ngapain capek-capek ibadah? Ngapain capek-capek kalau sudah pasti surga? Nah, kan itulah Allah tutup pengetahuan itu dari kita agar kita terus berharap dan terus takut. Berharap akan rahmatnya dan takut akan siksanya. Yad'una rabbahum raghaban wa rahaban. Berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan mengharap dan rasa takut. Mengharap dan takut. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dan mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidurnya. Kalau malam mereka bangun, ngapain? Berdoa kepada Allah, khaufan karena takut siksanya, wa tama'an dan mengharap rahmatnya. Ini harus iman. Ini harus iman. Wa ma syaa fa'al. Katakan di hati engkau, qadarullah, Allah sudah mentakdirkan. Wa ma syaa fa'al. Apapun yang Allah kehendaki, Dia pasti melakukannya. Apapun yang Allah kehendaki, Dia pasti melakukannya. Disebutkan dalam kitab Zabur, Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, ana urid wa anta turid wa la yakunu illa ma urid. Wahai Daud, aku punya kehendak dan engkau juga punya kehendak, tapi tidak akan terjadi kecuali yang aku kehendaki. Kamu punya kehendak, punya cita-cita gitu. Iya. Kata Allah, aku juga punya kehendak. Tapi ingat, gak akan terjadi kecuali kehendakku, bukan kehendak engkau. Kita berapa banyak bangun tidur itu punya gagasan-gagasan. Hari ini pengen ini, rencana-rencana. Tapi berapa persen yang berhasil? Berapa persen yang berhasil? Ini baru 1 hari. Tanda kita diatur. Kita ini diatur, bukan ngatur diri. Ya, kita ini diatur. Bahkan orang kafir yang nggak percaya Allah, itu mereka sadar mereka ini diatur. Buktinya apa? Kalau memang mereka bisa ngatur diri sendiri, maka setiap yang kerja keras pasti kaya. Setiap yang kerja keras pasti kaya. Kita perhatikan, kalau memang rezeki itu dengan kerja keras, kuli-kuli bangunan itu kerja keras betul. Tapi lihat bagaimana, kalah dengan yang duduk di toko aja duduk sambil tasbihan, sambil ngitung dan megang kalkulator, kalah kayaknya. Padahal santai. Ini menunjukkan ada yang ngatur, bukan kita. Berapa banyak orang pengen panjang umur karena masih ada hal-hal yang belum dia capai. Tapi kalau sudah datang ajal, siapa yang bisa nolak? Tanda kita diatur. Kalau sudah ngerti diri kita saja diatur, maka adabnya orang yang diatur itu pasrah. Pasrah, tawakal kepada Allah. Setelah ikhtiar, pasrah kepada Allah. Namanya diatur itu pasrah. Kalau nggak mau pasrah, maka tambah berat dia hidupnya. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan di dalam salah satu qasidahnya, wa in tarda bil maksum ishtamuna'ana. Kalau engkau ridho dengan pembagian Allah, maka engkau akan hidup dalam keadaan bahagia.
bahagia. Sampai lihat ya, orang-orang yang ridho ini biasanya punya ilmu agama karena dia ngerti itu hidupnya bahagia walaupun menurut kacamata orang lain kasihan Ustaz ini, kasihan menurut orang lain kasihan, tapi dia bahagia. Kenapa? Ridho. Wa illam takun tardu ishtafi hazan. Tapi kalau engkau enggak ridho dengan pembagian Allah, ya membandingkan dengan tetangga, bandingkan dengan family, bandingkan dengan ini, sehingga nikmat yang dia dapat enggak dipandang, yang dipandang orang lain punya ini saya belum punya. Ishtafi hazan, kamu akan hidup dalam kesumpahan terus-menerus. Sumpek terus-menerus. Kenapa? Karena enggak pernah puas. Akhirnya tidak mensyukuri. Kalau sudah tidak mensyukuri, la in wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika engkau kufur akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu pedih. Dan azab Allah bukan cuma di akhirat. Di dunia apa azabnya? Sumpek terus-menerus tanpa henti. Bingung. Sampai-sampai nikmat ibadah dicabut, nikmat ini dicabut, nikmat zikir dicabut, nikmat baca Quran dicabut. Ini bagaimana? Ini termasuk adab yang berat ketika seseorang itu dijauhkan dari Allah Ta'ala. Wa iyyaka walau, hati-hati engkau mengucapkan lau, seandainya, seumpama, jaka gini jaka, hati-hati, kata hati-hati mengucapkan lau, seumpama gini menang saya, seumpama gini berhasil saya, hati-hati. Kenapa? Fa inna lau taftah amana syaitan, karena ucapan lau itu, ucapan seandainya, seumpama itu membuka amalnya syaitan. Apa itu? Gak percaya takdir. Seakan-akan nasib saya di tangan saya. Allah gak berhak ngatur saya. Hati-hati, ini bisa kufur. Karena termasuk dari rukun iman, iman dengan qada dan qadar. Percaya bahwa semua yang di dunia sudah Allah atur. Kita cuma ikhtiar saja, hasilnya Allah. Nah ini orang kalau mengucapkan andainya, seandainya, seumpama, jaka ini jaka, ini hati-hati. Ini akan membuka peluang Anda kurang percaya takdir. Terus kayak apa Ustaz? Yakini semua yang terjadi pada Anda itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Pernah seseorang dia di majelisnya, ayo masing-masing kalian tulis masalah masing-masing, tulis di kertas, sambil tulis dan masukkan ke kotak, taruh kotak. Ya, besok pengajian lagi, besoknya pengajian silahkan ambil, ngambilnya terserah. Pas ngambil, waduh banyak masalah, bukan punya saya ini bukan masalah saya. Akhirnya dia merasa, masalah orang lain lebih berat. Masalah saya ringan aja dibanding orang lain. Kalau Anda mengerti orang lain itu banyak masalah, Anda tidak akan merasa paling sengsara. Masalahnya orang itu pintar nutupin masalah dia, sehingga kayak dapat nikmat, padahal ya masalah juga sama. Dari sini bersyukurlah. Ujian itu tergantung kelasnya. Ujian itu tergantung kelas. Ujian anak SD beda dengan yang SMP. SD kelas 1 beda yang soal kelas 4. Tapi ingat, Allah tidak akan memberi ujian kecuali Allah tahu Anda mampu. Dan Allah tahu ini mau naik kelas. Karena itulah orang-orang soleh kalau dapat ujian, marhaban, selamat datang. Bisyari solehin, dengan tanda-tanda orang soleh. Disambut, kenapa? Berarti mau naik kelas. Kalau Anda lari dari masalah
Tidak mungkin ujian itu selesai. Harus dilewati ujian ini. Nggak bisa dihindari. Anda menghindar kemanapun, ujiannya tetap datang. Sampai Anda selesai mengerjakannya beres. Dan ingat, kata ulama mengatakan, musibah itu, ya musibah itu, kalau mau cepat diangkat harus ridho. Kalau orang gerutu, nggak ridho dengan musibah yang dia dapat, maka tambah lama itu musibah. Kalau mau diangkat cepat, ridho, rela, baru Allah angkat. Untuk apa? Karena rela tanda sudah bisa jawab pertanyaan, sudah lulus dia, selesai ujian. Kayak anak sekarang ini, kalau ujiannya nggak lulus, remedial lagi, ujian lagi, sampai nilainya baik. Ya. Nah, kenapa? Bahkan disebutkan oleh Al-Hakim Al-Haddad, lim walau wa kaifa qawlu bil hamak, ucapan mengapa ini terjadi. Seandainya ini nggak terjadi lebih baik. Seandainya gini itu lebih baik. Bagaimana ini terjadi? Ucapan-ucapan seperti itu kata beliau qaulu bil hamak, ucapan orang bodoh, nggak ngerti agama. Ya'tarid 'ala Allah, dengan ucapan itu dia menentang Allah. Seakan-akan pilihan dia lebih baik daripada ketentuan Allah. Ya Rob, engkau salah. Harusnya kayak gini ya Rob. Cocoknya kayak ini, cocoknya kayak gitu saja. Ketika dia mengatakan seandainya ya saya dapat ini lebih baik, padahal dia nggak dapat itu, Allah yang menentukan. Bagaimana dia mengatakan pilihan dia lebih baik? Ya, ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq farido, maka ridho hukumnya wajib, wasakhat haram, gerutu murka ketentuan Allah, ngeritik apa yang Allah gariskan haram, hukumnya haram. Wal ghana roha, orang yang merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, itu adalah ketenangan hati. Kalau pengen hati tenang, qanaah sampai. Pengen hati tenang, qanaah. Ya cara qanaah? Jangan melirik milik orang. Jangan melihat milik orang. Wis lihat apa yang Anda punya, qanaah. Masalahnya kita ini lihat tetangga, gak cukup lihat yang di Facebook, artis-artis, ya gajinya sekian, ini sekian, akhirnya nganggap, oh saya sengsara berarti, dibandingkan yang di sini saya sengsara. Nah itu yang bikin dia gak qanaah. Ketika gak qanaah, dia semangat besar untuk mengejar dunia dan loyo mengejar akhirat. Karena dunia akhirat itu ibarat kata timur dan barat. Anda kalau lari ke barat pasti menjauh dari timur. Anda kalau ke timur pasti menjauh dari barat. Gak bisa dua-duanya diraih. Harus milih salah satu. Tapi ingat kata Allah, rezeki dijamin. Artinya gak mungkin orang itu meninggal kecuali rezeki itu sudah selesai. Itu aja. Nah, tapi masalahnya orang gak cukup dengan rezeki, dia pengen simpanan. Kenapa? Karena khawatir gak cukup, meragukan jaminan Allah. Dia ragu, betul kan? Dijamin sampai wafat, betul kan? Kalau yang saya punya ini cuma sebulan selesai, kurang ini. Nah, itu yang repot, Pak. Jadi dari setan. Ini dari setan. Maka kalau itu muncul di hati Anda, ulang-ulang ayat wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di bumi ini kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Baca itu ulang-ulang sampai hati Anda betul-betul ridho, ya, betul-betul ikhlas dengan apa yang Allah tulis, yang Allah tuliskan, ikhlas. Kalau sudah sama Quran Anda ragu,
kiai 1000 pun nggak bisa menasihati Anda. Kalau dengan ayat Quran aja Anda masih ragu, maka apa gunanya nasihat saya? Gak ada gunanya. Caranya itu baca, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Lihat artinya, mantapkan dia, ulang-ulang itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Sampai hilang kekhawatiran besok makan apa, bulan depan kayak apa, itu sampai hilang itu. Ya. Kalau sudah Anda bisa terobati dengan Quran, dan Quran adalah syifa, maka sudah cukup Quran sebagai obat Anda. Tapi kalau Anda nggak cukup dengan Quran, bagaimana dengan ucapan manusia? Kalau kalamullah aja nggak masuk ke hati. Nah ini yang penting di sini. Kultu, kata beliau Habibul Muhaddad, kenapa kok dibilang law itu bisa membuka amal syaitan? Lianna law la yaquluha fil aksar illa ajizun kaslan. Karena ucapan seandainya, seumpama, jaka, itu tidak mengucapkannya kebanyakan kecuali orang lemah dan malas. Orang lemah dan malas. Itu kalau orang yang lemah dan malas pasti seandainya ya, seandainya. Kenapa? Yuhaitul umur hasanah idza tamakkun minha. Dia meninggalkan perkara-perkara baik padahal bisa melakukannya. Pas sudah ketinggalan, seandainya ya saya gini. Kenapa gak tadi? Kenapa gak kemarin? Ya seandainya kalau saya sehat saya hadir aja. Seandainya. Ini sekarang lagi sakit. Ya, sampai kapan gitu terus? Sehingga dalam hal ini yahsabu annahu yanju bi tirazi wa hirsi amma qadallahu alaihi. Dia menyangka dengan dia itu lari, berusaha kuat dia bisa lari dari takdir Allah. Dan bisa. Saya nggak mau, saya takdir miskin, nggak mau. Saya berusaha sampai saya kaya. Nggak bisa dengan itu keluar dari takdir. Nggak bisa dengan itu. Kaya miskin itu bukan soal harta, tapi soal sini, hati. Nabi bersabda, laisal ghina bi kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi kaya itu adalah kaya hati. Jiwa yang kaya, dia nggak akan mepet-mepet orang untuk mendapat. Dia kaya apa? Jiwa yang kaya senang berbagi. Jiwa yang kaya gak rakus akan dunia, dia kaya. Jiwa yang kaya seperti itu. Ya. Dengan apa orang itu kaya, Ustaz? Dengan yakin Allah menjamin. Yang kedua, ikhtiar secukupnya, sisanya tawakal. Ikhtiar itu ada. Syariat apa? Syariat itu ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Sisanya tawakal. Itu yang bikin orang itu tenang jiwanya di situ. Waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, ya la yumni hadru man qadar. Tidak cukup, tidak bisa mencukupi kehati-hatiannya orang yang berusaha. Artinya sekuat apapun usaha dia, tetap hasil akhir takdir Allah. Karena itulah dalam Al-Quran, orang kalau iman dengan takdir, seumpama dia berhasil, dia mengatakan ini bukan usaha saya, ini takdir dari Allah. Sehingga dia tidak lupa daratan, nggak sampai sombong, ini hasil saya, ini tidak, itu Allah. Kalaupun dia gagal, dia katakan ini takdir Allah, sehingga nggak putus asa. Banyak orang stres, kenapa? Karena nganggap usaha dia itulah yang bisa merubah nasib dia. Ketika dia gagal, stres, putus asa,
bunuh diri, stroke, kadang-kadang gitu. Kenapa? Karena nganggap usaha saya lah yang bikin saya sukses. Bukan. Semuanya takdir. Tapi kita nggak boleh lepas dari ikhtiar. Tetap ikhtiar, tapi serahkan semua urusan kepada Allah yang maha menentukan. Ya. Fata'amal dzalik, maka renungilah hadis ini, wa al-iminin nadhar fi, dan perdalamlah pikiranmu di dalam hadis ini. Pahamilah benar-benar. Fa innahu ma'nan jalil, karena dalam hadis ini ada makna yang sangat luas. Mana seluas? Orang kalau sudah paham teori ini, dia jadi hidup enak. Jadi hidup enak. Gak pernah sampai dia merasa kafir pada Allah. Gak. Allah maha indah, Allah maha baik. Allah maha baik. Kalau orang itu suudzon pada Allah, maka resikonya ke dia juga. Karena Allah berfirman diskusi, ana inda dhanni abdi, aku itu tergantung prasangka hamba kepada. Kalau dia prasangka buruk, dia Allah kasih buruk dia. Prasangka baik, Allah kasih kebaikan. Faliyadun nabi masya, maka terserah hambaku mau prasangka kepada aku apa. Dan di sini Nabi kita Muhammad SAW, beliau nyuruh kita untuk sering husnudzon. Sampai-sampai Nabi bersabda, khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua kebaikan yang tidak ada mengungguli kedua kebaikan ini apapun itu. Apa itu? Husnudzon billah, prasangka baik kepada Allah. Jangan merasa Anda ini sial. Jangan merasa saya tertinggal, saya terkucilkan. Jangan. Anda punya Allah, jangan merasa seperti itu. Anda punya Allah kan di atas. Ya, itu harus husnudzon pada Allah. Yang kedua, wa husnudzon bi ibadillah, prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Prasangka baik ini penting. Orang itu akan mendapatkan manfaat dari orang lain tergantung prasangka baiknya. Dan orang itu mendapat bahaya dari orang lain tergantung prasangka buruk dia. Ya, kalau dia sudah prasangka buruk, pasti dapatnya yang buruk-buruk. Karena sesuai dengan prasangka dia. Karena itulah dalam hadis Nabi bersabda, la adwa wa la tiyaba. Tidak ada itu namanya kesialan dengan sesuatu. Contoh ada burung gagak di atas rumah, wah sial ini, nggak berangkat ini sial. Nggak ada sial, nggak ada kesialan seperti itu. Ketika kita sudah suudzon, maka yang terjadi sesuai prasangka kita. Tapi kalau kita husnuzon pada Allah, maka tidak ada keburukan yang menyerang kita. Kalau dia bilang, usul apa hari baik? Semuanya baik. Semua baik, gak ada hari sial, gak ada. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Tuhan kalian setiap hari memiliki pemberian besar. Setiap hari Allah itu ngasih anugerah besar. Ala fata'arradu laha, hadanglah pemberian itu. Hadanglah. Artinya apa? Pemberian itu setiap hari ada, nggak ada sial. Yang bikin sial satu apa? Dosa kita. Karena itulah orang-orang soleh itu kalau kena musibah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena itu bentuk daripada dosa. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, sehingga kita diingat oleh Allah Ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam jalur ketaatannya dan dijauhkan daripada jalan kemaksiatannya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nunzil fil salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أذكياء لما نهض بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا نصر المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.